Kali ini gue mau kasih lihat yang namanya Japanese Bobber. Karena selama ini yang banyak gue kerjain kawinan antara British sama apa coba? Sama Eropa. Biasanya gaya-gaya antara British sama Amerika. Karena biasanya gaya British gue padu sama velg Fat Daddy ala-ala Amerika atau beberapa ornamen yang ala-ala ya boleh dibilang kayak Harley deh ya. Nah, kali ini gue mau kasih lihat kalau Japanese Bobber kayak apa. Ini ada satu SM yang baru kita kerjain, SM V16 yang baru kita kerjain, yang mengusung konsep British Bobber. Yang mengusung bukan British Bobber. Maksud gue Japanese Bobber. Ini banyak diambil sama gaya-gaya, kalau di Jepang nih, yang rata-rata bengkel custom workshopnya tuh di dekat-dekat dermaga tuh. Lo udah tahu dong siapa ya? Lo tebak sendiri deh. Itu keren-keren banget deh. Nah jadi, gaya-gaya ini memang makin kesini, bukan hanya mengacu pada kiblatnya ke Amerika, ke Inggris atau ke mana-mana. Ada juga gaya penyuka Japanese Bobber. Contohnya teman gue Om Bram. Waktu diambil motor ini, dia cerita bahwa gue kepengen motor bobber gaya-gaya kalau misalnya Japanese. Dia kasih lihat gambar-gambar, gue bilang, oh ya udah deh, ini emang keren sih. Jadi kita coba jawab di SM V16 yang dia beli second dari daerah BSD tanpa pulang ke rumahnya, langsung diantar ke sini sama orang-orangnya naik pickup aplikasi. Jadi bilang daripada gue bawa pulang, ngapain gue langsung taruh tempat lo aja deh. Langsunglah kita bongkar dan kita kerjain step by step, jadinya kayak begini. Japanese Bobber, bukan British Bobber. Yang pertama, V16 ini velgnya komposisi di belakang 15, depan 18, sama banget kayak Benelli Patagonian Eagle. Mungkin gaya-gaya itu untuk range 250 cc di Indonesia cukup banyak peminatnya dengan komposisi itu. Cuman kita ganti nih. Sekarang belakangnya pakai 16, depannya pakai 17. Depan gue pakai Shinko profil lebar, depan gue pakai Pirelli profil lebar, belakang gue pakai Shinko profil lebar. Lo bisa lihat deh nih, lo pasti udah pada kenal deh merek-mereknya, udah nggak usah dijelasin. 120, 150. Nah, apa aja yang kita ganti biar dia kelihatan kayak Japanese Bobber? Yang pertama, part-part SM yang kita masih bisa pakai kayak cover shock, ini masih gue pakai. Terus segitiga ini masih gue pakai. Sama beberapa bagian yang masih kita pakai. Lampu depan udah gue ganti dengan Daymaker 7 inci. Motifnya hitam karena konsep yang diusung adalah Black Panther. Jadi ronanya hitam, kelam, legam, supaya bener-bener aura Black Panther-nya kayak panther warna hitam. Kayak apa ya? Ya sosoknya kurang lebih begini deh. Kalau dikasih kalung ada krum-krumnya dikit tuh panther. Jadi lampu depan agak hitam. Shock kita masih pakai aslinya yang dicat hitam. Racer gue pakai pivot yang model mundur. Dan kita cat hitam supaya dia stangnya lebih naik sedikit. Lebih sopan sama lebih easy to ride. Stangnya kita ganti. Terus yang lain-lain gue nggak rubah macem-macem karena holdernya masih asli. Gue hanya pasangin bar and mirror. Dan yang lain-lain ini masih bawaan dari standar ya, kayak lever handle, semua masih bawaan motornya. Biar dia lebih enak gitu. Terus ini tangki basicnya setengah segini, biar dia kelihatan gede. Ini kita ambil bagian bawahnya memang punya dia, bagian atasnya juga punya dia. Yang gue tambahin plat nih segini nih keliling. Muter supaya dia kelihatan lebih gede. Memang Japanese Bobber agak lucu sih. Beda sama American Bobber atau English Bobber. Kalau Amerika dikecil-kecilin, kalau Jepang agak gede-gede dia. Jadi lebih gede-gede dikit. Terus cover daripada tachometer, ini kan di sini tachometer nih kalau untuk SM. Gue pindah ke sini nih, di atas daripada untuk isi bahan bakar. Tutup tangki. Jadi gue taruh dia di sini biar ada cover depannya ini memang mengacu ke American, tapi hanya 1% atau satu bagian yang ini doang yang kita ambil dari konsep American. Terus body ya, kecuali aksesoris. Nah, habis body kita gedein kayak begini,
Sebelah sini kita masih menggunakan ini, masih modelnya dia. Yang gue rubah ini sasis. Sasis SM itu sebenarnya panjang ke belakang sampai sini. Dan dia ada gawangannya 4 biji. Jadi ini kita cut down, kita ganti. Karena ini akan jadi dudukan apabila pengen double, tinggal pasang, celak. Jadi ada boncengannya di sini nih. Jadi sasis kita modifikasi, potong pendek dan ditambah U-bend kayak begini. Jok single tipis karena memang Japanese bobber tuh nunjukin bahwa yang gede bodinya aja, joknya tipis-tipis. Kadang-kadang ini bertolak belakang sama American bobber, dimana juga kadang-kadang kalau masih versi standar nih semuanya serba tebel gitu ya. Japanese enggak, kadang-kadang ini kecil banget. Bahkan ada juga orang Jepang-Jepang nyeleneh ini pakai triplex yang dipolish, jadi mengkilat banget. Nah, lanjut. Habis dari ini body kepasang, tangki, dan kita cat hitam semua nih, semua part. Spakbor belakang juga modelnya begini. Yang nempelin mudguard yang nutupin daripada arm yang kita extend sampai 6 cm. Itu bentuknya sih menurut gue udah asik loh. Udah asik. Terus kita tinggal kombinasi sama part aslinya. Contohnya footpack kiri kanan sama footpack boncenger. Itu tetap di sini karena memang udah oke, nggak usah dirubah-rubah. Untuk riding position juga udah ciamik, udah mantap. Jadi kita paling terakhir sentuhannya adalah aksesoris yang gue bilang tadi. Ini bukan dummy airbox, tapi ini beneran airbox, gaya-gaya Roland Sen yang sengaja kita pasang karena memang di Japanese bobber ini kadang-kadang ditiadakan. Sementara untuk mengisi ornamen SM yang kosong, ini kalau dipasang bener-bener cakep banget sebagai kuncian looks. Jadi orang bisa jadi looksnya ke sini baru ke bentuk yang lain. Nah, sebagai juga pengunci terakhir, gue pasangin dia knalpot twin, tetap twin. Bentuknya juga ala Japanese bobber yang rata-rata bentuknya gede, ini pipanya gede. Karena dia memang untuk ngakalin belakangnya gede nih. Untuk ngakalin karena pipa depannya SM tuh kecil banget loh. Karena memang cuma 2,5, 250. Supaya looksnya kayak di atas 750 sampai 1500, pipa ini harus gede dan ini di cover. Dan biar dia suaranya sedikit lebih berwibawa ala-ala karburator, udah tahu dong, kita pasang ISC manual. Jadi tinggal disetel supaya RPM-nya benar-benar rendah di sekitar ya 400 sampai 600. Cari aja sampai pas. Alhasil suaranya begini nih, enak banget. Gue hidupin ya. Ini kalau hidupin suara stasioner ya kayak begini. Tapi kalau lepas pelan-pelan, nah itu dia. Memang ISC kalau manual yang rendah ini, mesin lo harus panas dulu sampai 2-3 menit baru dia dapat kayak begini. Banyak dijual di aftermarket, harganya beragam, 300, 400, 500, 600, tinggal lo pasang. Cuman sensor aslinya jangan sampai lo nggak pasang, karena takutnya dia malah jadi error. Nah di sini habis lo pasang ISC manual, jangan lupa untuk di reset supaya di sini check engine-nya nggak nyala. Artinya tuh dia ditolerir gitu ya, ditiadakan. Jadi check engine-nya nggak nyala, biar nggak bingung aja nih motor kenapa gitu. Nah itu dia cerita gue untuk satu buah SM punya temen gue namanya Om Bram, yang mana kita coba jawab daripada request dia untuk bikin satu buah Japanese bobber yang sedikit lebih keluar daripada yang biasa gue kerjakan, American sama British bobber. Untuk itu, semoga ini bisa jadi inspirasi. Semoga juga lo bisa nambah-nambah ilmu lah. Atau kita saling berbagi ilmu. Yang jelas, menurut gue ini oke banget. Nah, jangan lupa juga, gue ingetin, kalau lo mau lihat-lihat toko gue, karena gue jual barang-barangnya juga, ada SM, Benelli, Triumph, ada Harley juga, lo bisa ke toko hijau di Primo 116 Laris, batuk dulu, atau ke toko oren di Primo 116 Laris. Lo bisa lihat-lihat deh tuh, ada barang-barang apa yang gue jual. Dan buat lo yang suka untuk live streaming, gue sama teman-teman gue kita ada agensi untuk live streaming bareng di aplikasi namanya Miko. Kalau lo suka untuk sama-sama nih kita nge-host bareng, ayolah lo bisa kontak gue, ada di bio, supaya lo bisa ikutan bareng-bareng sama kita nge-live cari cuan. Oke, untuk itu terima kasih untuk semua yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Gue cabut lagi supaya
dalam waktu dekat gue bisa tunjukin karya gue lagi karena musim hujan. Belum sempet gue konten, cabut. Belum gue sempet konten, cabut. Ya udahlah. Karena musim hujan gede terus, ya udahlah. Nanti kalau udah musim kering, gue pinjam lagi motornya untuk lo semua. Akhir kata, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.